Halo Lur, kembali lagi di channel Seno On bersama gua Seno. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah film yang dirilis pada tahun 2019 berjudul Family Practice. Secara singkat film ini menceritakan tentang kisah kehidupan seorang pemuda bernama Simon dan keluarganya. Namun pada suatu hari keluarga tersebut nyaris hancur karena Simon diam-diam malah melakukan pengenceritan dengan ibu tirinya. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Family Practice 2019. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sudah hampir 1 tahun menjalin hubungan bernama Simon dan Anna, dan diceritakan jika mereka berdua ini sama-sama kuliah di kesenian sekaligus sudah tinggal bersama di sebuah apartemen dari awal pacaran. Diketahui kalau Anna ini berasal dari keluarga yang broken home sementara Simon sendiri berasal dari keluarga yang setiap hari Sabtu selalu berkumpul untuk melakukan tradisi turun-temurun, dan pada hari itu untuk pertama kalinya Simon pun terlihat mengajak Anna datang ke rumahnya. Das mache ich nicht einfach so. Ich zeichne, ich bin Illustrator. Hingga pada suatu hari ketika sedang membahas rencana pameran seni bersama pacarnya ibunya Simon pun tiba-tiba datang dan mengajak Simon bicara berdua, dan di sini ibunya pun meminta agar Simon untuk sementara waktu bersedia menggantikan pekerjaan ayahnya karena mereka akan pergi liburan ke luar kota. Wow, das ist noch eindrücklich, hä? Jetzt lass dich doch nicht so lange ausnutzen. Das mache ich ja gar nicht. Akan tetapi Simon pun awalnya sempat menolak permintaan dari ibunya tersebut dengan alasan bahwa dirinya sedang sibuk dengan kuliahnya. Namun ketika ibunya tiba-tiba menangis dan mengatakan bahwa dia sebenarnya merasa cemburu dengan Sonya dan ingin lebih dekat dengan ayahnya, Simon yang kasihan dengan ibu kandungnya pun akhirnya mengiyakannya. Los, der Karl und ich, wir... Kemudian pada hari itu juga Simon pun langsung pergi ke tempat kerja ayahnya yang merupakan seorang dokter spesialis ternama, dan di sana ayahnya pun memberitahu semua tugas yang harus dilakukan oleh Simon, di mana tugasnya tersebut cukup mudah yang mana Simon hanya perlu memberikan obat kepada pasien sesuai resep yang ditulis oleh ayahnya. Chronologisch ist, das merkst du dann sofort. Und die Kassette da, wieso sind die? Oh, schon zusammengeschrieben. Du gehst einfach nach denen heimkommst. Setelah itu pada esok harinya terlihat ayah dan ibu kandungnya Simon pun akhirnya berangkat untuk liburan, sementara Simon sendiri segera memulai menggantikan pekerjaan ayahnya dengan dibantu oleh Sonya ibu tirinya. Du, gell, pass ein bisschen auf. Namun selama beberapa hari menggantikan ayahnya Simon pun terlihat sangat cuek dan enggan berbicara dengan Sonya, dan hal tersebut ternyata didasari karena Simon merasa bahwa kehadiran Sonya yang menikah dengan ayahnya telah membuat keluarganya bermasalah. Hingga pada suatu hari datanglah seorang wanita yang mengaku sebagai tukang pijat pribadi dan memiliki jadwal memijat ayah Simon pada hari itu. Mengetahui hal tersebut di sini Sonya pun menjelaskan bahwa suaminya sedang pergi ke luar kota. Vorläufig in der Gruppe und ich würde gerne zum Herrn Doktor. Wollen Sie seine Agenda sehen? Kecewa dan tak percaya dengan suaminya yang diam-diam sering menyewa jasa pijat Sonya pun akhirnya menangis. Lalu Simon yang merasa kasihan dan tak tega pun terlihat menghampiri Sonya dan mencoba menenangkannya, dan dari sinilah awal dari kedekatan di antara mereka. Setelah itu pada esok harinya hubungan Simon dengan Sonya pun akhirnya mulai membaik dan Simon pun terlihat mulai menyapa ibu tirinya itu. Namun pada sore harinya Simon pun kembali dibuat kesal karena ayahnya diam-diam memberikan kiriman bunga beserta pesan cinta kepada Sonya. Lalu karena kesal dengan ayahnya yang serakah Simon pun akhirnya membuang bunga itu jauh dari rumah. Wattenstrasse 6. Kemudian ketika hendak pulang Simon pun harus kembali dibuat kecewa karena melihat kekasihnya sedang makan bersama seorang pria. Lalu ketika Anna menjelaskan bahwa pria itu adalah David seorang seniman yang akan membantu proyek pameran mereka, Simon yang kecewa pun akhirnya langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Frei? Echt? Ah, cool.
Setelah itu pada esok harinya Simon pun terlihat berencana menemui Anna untuk melihat perkembangan proyek mereka. Namun setibanya di sana Simon pun justru terlihat kembali dibuat sangat kecewa karena Anna telah menunjuk David sebagai partner untuk menggantikan dirinya tanpa komunikasi terlebih dahulu. Das trinkst du durch den Tag. Ja, genau. Kesal dengan sikap Anna yang mengkhianatinya serta ditambah dengan proyeknya yang berantakan, Simon pun akhirnya menghubungi orang tuanya, di mana kepada ayahnya Simon pun mengatakan bahwa dirinya ingin berhenti dari pekerjaannya dan fokus melanjutkan kuliah. Namun di sini ibunya pun memohon dan meminta agar Simon tetap melanjutkan pekerjaannya. Vergiss es einfach. Okay. Ich mach das im Fall keine Minute länger mehr. Los, so redest du nicht. Singkatnya dengan perasaan kesal dan kecewa karena tidak ada yang peduli dengan dirinya, Simon pun akhirnya kembali ke kantor. Namun setibanya di sana Simon pun malah melihat Sonya yang sedang menangis karena ulah ayahnya yang menyewa tukang pijat. Interessant, hä? Sampai pada akhirnya karena sama-sama merasa telah dikhianati, hubungan yang tidak semestinya pun terjadi antara Simon dengan Sonya. Namun karena sempat ada tamu yang datang, Sonya pun akhirnya mengajak Simon untuk pindah ke kamar. Lalu di dalam kamar itulah Simon dan Sonya pun akhirnya melakukan pengenceritan. Singkat waktu semenjak kejadian itu, hubungan Simon dengan Sonya pun semakin terlihat layaknya sepasang kekasih. Namun di sisi lain meski sudah prot dengan Sonya, ternyata Simon masih merasa sakit hati dengan Anna yang telah mengkhianatinya. Hingga pada akhirnya pada malam itu juga Simon pun terlihat mengajak Anna untuk bertemu di sebuah kafe. Lalu kepada Anna Simon pun jujur mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pengenceritan dengan ibu tirinya. Merasa tak percaya bahwa pacarnya telah berselingkuh, Anna pun akhirnya langsung pergi dari tempat itu dengan perasaan kecewa. Kannst du mir etwas sagen? Setelah itu tak berselang lama Simon pun tiba-tiba terlihat mendapat pesan dari Sonya yang merasa kesepian, sehingga tanpa pikir panjang Simon pun langsung meluncur pulang untuk menemui Sonya. Lalu pada malam itu dan untuk kesekian kalinya Simon dan Sonya pun kembali melakukan pengenceritan. Akan tetapi pada esok harinya ketika Simon terbangun dan Sonya sedang pergi berbelanja untuk membeli kerupuk ikan tongkil yang lagi viral, Simon pun dikagetkan oleh kehadiran ayahnya yang ternyata sudah mengetahui apa yang telah dilakukan Simon dengan Sonya. Namun meski kecewa di sini, ayah Simon pun ternyata juga tidak marah karena sadar dirinya tidak bisa memuaskan Sonya. Wir sind zurück. Dann lasse ich euch. Singkat cerita, Simon pun akhirnya pulang ke kontrakan untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba Simon pun mendapat telepon dari ibu kandungnya yang sembari menangis mengatakan bahwa ayahnya akan pergi dan tinggal di tempat Sonya, sehingga Simon pun segera pergi ke tempat ibunya untuk menenangkannya. Kemudian setelah menemui ibunya, Simon pun terlihat pergi menemui Anna untuk meminta maaf. Namun Anna yang merasa sangat kecewa pun tidak memaafkan Simon dan mengusirnya. Lalu untuk melampiaskan penyesalannya, Simon pun terlihat merobek beberapa lukisan hingga membuat penyakitnya kambuh dan jatuh pingsan. Nee. Dat is Mensch. Singkatnya Simon pun akhirnya terbangun dan mendapati dirinya dirawat di rumah sakit sembari ditunggu ayahnya. Setelah itu ayahnya pun mencoba menenangkan Simon dan menjelaskan alasan dirinya menikahi Sonya. Di sini ayah Simon pun menceritakan bahwa Sonya dulu merupakan pasiennya yang mencoba bundir karena masalah percintaan dan menginginkan seorang anak, dan karena hal tersebut ayahnya pun akhirnya menikahinya. Hat sie etwas gesagt? Über mich? Unter dir. Sonja braucht mich auch. Singkat waktu 1 minggu kemudian terlihat ayah Simon yang sedang mengisi sebuah acara seminar. Simon yang melihat hal tersebut terlihat merasa bangga dengan kesuksesan ayahnya karena bisa menjadi dokter sekaligus seorang psikiater handal.
Lalu karena hal tersebut pula Simon pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dari kuliah seni dan beralih mengambil kuliah kedokteran. Wie immer eine große Hilfe für skeptischen Fragen mich immer wieder Meinst aus du, das ist der einfach Reserve für mich? genommen. Dabei Dan di akhir cerita beberapa bulan kemudian keluarga itu pun terlihat berkumpul untuk melakukan tradisi turun-temurun, dan di sini terlihat Sonya sudah memiliki seorang bayi yang tentunya anak hasil dari pengenceritannya dengan Simon. Dan film pun selesai.